Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video pembelajaran kali ini kami dari kelompok 7 dengan saya Muhammad Adli Alfaridsi dengan NIM 0702252115 akan membahas tentang pengujian hipotesis. Nah, materi ini penting dalam statistika karena digunakan untuk menguji suatu dugaan atau pernyataan berdasarkan data penelitian. Dalam pembahasan ini kami akan menjelaskan tentang pengertian pengujian hipotesis, tujuan dan fungsi, hipotesis nol dan hipotesis alternatif, serta kesalahan tipe 1 dan tipe 2, dan juga hubungan-hubungannya. Semoga materi yang kami sampaikan dapat membantu teman-teman dalam memahami pengujian hipotesis dengan lebih baik. Nah, materi pertama yaitu tentang pengertian pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji apakah suatu dugaan itu benar atau tidak berdasarkan data penelitian. Jadi, dalam penelitian kita tidak bisa langsung percaya pada suatu pernyataan tanpa adanya bukti yang jelas. Karena itu diperlukan pengujian hipotesis agar keputusan yang diambil lebih objektif dan ilmiah. Hipotesis sendiri merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah penelitian yang masih harus dibuktikan melalui analisis data. Dalam pengujian hipotesis terdapat dua bentuk hipotesis, yaitu hipotesis nol atau H0 dan hipotesis alternatif atau dengan bisa disebut H1. H0 atau hipotesis 0 menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh atau perbedaan. Sedangkan H1 atau hipotesis alternatif menyatakan adanya pengaruh atau perbedaan. Misalnya, jika ada metode belajar baru, maka hipotesis 0 menyatakan metode tersebut tidak berpengaruh terhadap nilai siswa. Sedangkan hipotesis alternatif menyatakan metode tersebut berpengaruh terhadap nilai siswa. Nah, adapun langkah-langkah dalam pengujian hipotesis dimulai dari menentukan hipotesisnya, menentukan taraf signifikasinya, memilih metode pengujian, menghitung statistik uji, lalu menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian. Dengan adanya pengujian hipotesis, peneliti dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Nah, adanya pengujian hipotesis pasti memiliki tujuan. Tujuan utama itu untuk membantu peneliti dalam menentukan keputusan berdasarkan data penelitian. Jadi, keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan pendapat atau perkiraan saja, tetapi berdasarkan hasil analisis statistik yang lebih objektif dan ilmiah. Melalui pengujian hipotesis, peneliti dapat mengetahui apakah suatu pernyataan itu dapat diterima atau tidak, atau ditolak. Selain itu, pengujian hipotesis juga digunakan untuk membuktikan kebenaran sementara dari suatu penelitian, serta mengetahui ada atau tidaknya pengaruh, hubungan, maupun perbedaan antar variabel yang diteliti. Dengan adanya pengujian hipotesis, kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan penelitian dapat dikurangi. Adapun beberapa fungsi dari pengujian hipotesis antara lain sebagai dasar pengambilan keputusan, membuktikan dugaan penelitian, mengurangi unsur subjektivitas, mengetahui ada atau tidaknya pengaruh atau perbedaan, serta membantu pengembangan penelitian agar hasil penelitian menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya. Sekarang kita masuk ke hipotesis nol. Hipotesis nol adalah hipotesis yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh, hubungan, atau perbedaan antara variabel yang diteliti. Dalam penelitian, H0 digunakan sebagai dasar awal pengujian hipotesis dan dianggap sebagai kondisi normal sebelum adanya perlakuan tertentu. Oleh karena itu, hipotesis nol biasanya menyatakan bahwa suatu metode, tindakan, atau perlakuan tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap objek penelitian. Melalui analisis statistik, peneliti menggunakan data sampel untuk menentukan apakah H0 dapat diterima atau ditolak berdasarkan taraf signifikansi yang telah ditentukan. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Sebuah perusahaan air minum dalam kemasan menyatakan bahwa rata-rata isi setiap botol adalah 600 ml. Untuk membuktikan kebenaran pernyataan tersebut, seorang peneliti mengambil sampel acak sebanyak 36 botol. Dari hasil pengukuran diperoleh rata-rata isi botol sebesar 592 ml. Diketahui simpangan baku populasi adalah 24 ml dengan taraf signifikansi 5%. Ujilah apakah rata-rata isi botol benar-benar 600 ml. Nah, langkah pertama itu kita menentukan hipotesisnya. Hipotesis 0 ditulis H0 dibagi rata-rata populasi sama dengan 600.
Kemudian hipotesis alternatifnya H1 dibagi rata-rata populasi tidak sama dengan 600. Artinya rata-rata isi botol tidak sama dengan 600 ml. Nah, karena menggunakan tanda tidak sama dengan, maka ini termasuk ke dalam uji dua pihak. Nah, selanjutnya itu kita menentukan taraf signifikansinya. Ini dapat dituliskan rumus alfa sama dengan 0,05. Nilai ini diperoleh langsung dari soal, yang dimana di soal itu dikatakan bahwa taraf signifikansinya itu adalah 5%. Nah, karena termasuk uji dua pihak, maka alfanya itu dibagi dua. Kemudian dituliskan 0,05 per 2 sama dengan 0,025. Pembagian ini dilakukan karena daerah penolakan berada di dua sisi kurva normal, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Nah, kemudian dari tabel distribusi normal diperoleh Z tabel sama dengan plus minus 1,96. Nilai 1,96 ini didapat dari tabel Z berdasarkan luas 0,025 pada masing-masing sisi. Nah, kemudian kita menggunakan rumus uji Z, yang dimana rumusnya itu Z sama dengan rata-rata sampel dikurang rata-rata populasi dibagi simpangan baku populasi per akar dari N atau jumlah sampel. Kemudian kita masukkan nilainya, yang dimana nilai dari rata-rata sampelnya itu tadi sebesar 592, kemudian dikurangi rata-rata populasi sebesar 600, kemudian dibagi simpangan baku sebesar 24 per akar dari N atau jumlah sampelnya sebesar 36. Kemudian dari penjumlahan ini didapatkan hasil Z sama dengan min 2. Artinya, rata-rata sampel berada dua satuan standar di bawah rata-rata populasi. Selanjutnya dibandingkan dengan nilai Z table sama dengan plus minus 1,96. Karena min 2 lebih kecil dari min 1,96, maka nilai Z hitung masuk ke daerah penolakan, sehingga diperoleh keputusan H0-nya itu ditolak. Nah, kesimpulan dari pengujian ini adalah terdapat cukup bukti bahwa rata-rata isi botol air minum tidak sama dengan 600 ml, sehingga klaim perusahaan tidak terbukti berdasarkan data sampel. Perkenalkan, nama saya Amel Adelia. Di sini saya akan menjelaskan hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif adalah hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh, hubungan, atau perbedaan antara variabel yang diteliti. Hipotesis ini digunakan sebagai lawan dari hipotesis nol dan menjadi hipotesis yang ingin dibuktikan melalui pengujian statistik. Dalam penelitian, hipotesis alternatif menunjukkan bahwa suatu perlakuan metode atau kondisi tertentu memberikan perubahan yang signifikan terhadap objek penelitian, baik berupa peningkatan, penurunan, maupun perbedaan antar variabel. Hipotesis alternatif memiliki peranan penting karena menjadi dasar dalam membuktikan dugaan atau asumsi peneliti. Jika hasil pengujian statistik mampu menolak hipotesis nol, maka hipotesis alternatif dapat diterima. Secara umum, hipotesis alternatif menggunakan tanda tidak sama dengan, lebih besar dari, atau lebih kecil dari untuk menunjukkan adanya perbedaan atau pengaruh dalam penelitian. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh soal yang dimana soalnya diketahui ada sebuah bimbingan belajar yang mengklaim bahwa metode belajar baru bisa meningkatkan rata-rata nilai matematika siswa menjadi lebih dari 75. Data yang diambil itu sebanyak 25 siswa, lalu setelah menggunakan metode baru didapat rata-rata nilai 80 dengan simpangan baku 10. Karena ingin membuktikan apakah nilai meningkat lebih dari 75, maka digunakan uji hipotesis satu pihak kanan. Yang pertama, bagian hipotesis. Hipotesis 0 mu kurang dari sama dengan 75. Hipotesis alternatif mu lebih dari 75. Karena tandanya lebih dari, maka termasuk uji pihak kanan. Selanjutnya, taraf signifikansi, yang dimana alfa sama dengan 0,05. Artinya tingkat kesalahan yang digunakan adalah 5%. Lalu masuk ke rumus uji Z. Z sama dengan X bar dikurang mu dibagi sigma per akar N. Lalu kita ke substitusi angkanya. Kemudian angka dimasukkan ke rumus 80 dikurang 75 dibagi 10 per akar 25, hasilnya 2,5.
Selanjutnya daerah keputusan. Karena nilai Z hitung yaitu 2,5 lebih besar dari Z tabel 1,645, maka hipotesis 0 ditolak dan H1 diterima. Kemudian kesimpulannya, pada taraf signifikansi 5% terdapat cukup bukti bahwa metode belajar baru dapat meningkatkan rata-rata nilai matematika siswa menjadi lebih dari 75, atau bisa disimpulkan bahwa metode belajar baru terbukti efektif. Selanjutnya, hubungan antara hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Dalam pengujian hipotesis 0 dan hipotesis alternatif merupakan dua hipotesis yang saling berkaitan dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan statistik. Hipotesis 0 menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh, hubungan, atau perbedaan antara variabel yang diteliti, sedangkan hipotesis alternatif menyatakan adanya pengaruh, hubungan, atau perbedaan. Kedua hipotesis termasuk bersifat berlawanan, sehingga jika hipotesis 0 ditolak, maka hipotesis alternatif diterima. Dan jika hipotesis 0 diterima, maka hipotesis alternatif ditolak. Dalam pengujian statistik, hipotesis 0 biasanya menggunakan tanda sama dengan, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Sedangkan hipotesis alternatif menggunakan tanda tidak sama dengan, lebih dari, atau kurang dari. Keputusan penerimaan atau penolakan hipotesis 0 didasarkan pada hasil perbandingan nilai statistik hitung dengan nilai tabel atau berdasarkan nilai signifikansi. Jika hasil pengujian signifikan, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis 1 diterima. Hubungan antara hipotesis 0 dan hipotesis alternatif membantu peneliti menarik kesimpulan secara objektif, ilmiah, dan sesuai dengan tujuan penelitian. Saya Muhammad Adit Pratama dengan NIM 0702252117. Di sini saya ingin menjelaskan slide tentang kesalahan tipe 1. Nah, kesalahan tipe 1 adalah kesalahan yang terjadi ketika hipotesis 0 atau H0 ditolak, padahal sebenarnya H0 itu benar. Artinya, peneliti menyimpulkan adanya pengaruh hubungan atau perbedaan, padahal kenyataannya hal tersebut tidak ada. Kesalahan ini disebut juga false positive. Secara matematis ditulis sebagai P menolak H0 atau H0 benar, atau disimbolkan alfa, dengan alfa sebagai taraf signifikansi dalam penelitian. Nilai alfa umumnya ditetapkan sebesar 5% atau 1%. Dan disederhanakan dengan 0,05 atau 0,01. Semakin kecil nilai alfa, maka kemungkinan terjadi kesalahan tipe 1 juga semakin kecil. Tetapi pengujian menjadi lebih ketat sehingga lebih sulit menolak H0. Kesalahan tipe 1 dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti sampel yang kurang representatif, jumlah sampel yang tidak sesuai, kesalahan analisis statik, data yang menyimpang, serta penggunaan taraf signifikansi yang terlalu besar. Kesalahan ini dapat menyebabkan peneliti mengambil keputusan yang tidak tepat. Misalnya, menganggap suatu metode efektif padahal sebenarnya tidak. Dampaknya dapat berupa kesimpulan ilmiah yang tidak akurat, penerapan kebijakan yang kurang tepat, dan kesalahan dalam pengambilan keputusan penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus berhati-hati dalam menentukan taraf signifikansi dan menganalisis data agar kesalahan tipe 1 dapat diminimkan. Nah, dapat kita kasih contoh seperti contoh sebelumnya. Perusahaan air minum mengklaim bahwa rata-rata isi botol adalah 600 mili. Maka hipotesis yang digunakan adalah H0 banding mu sama dengan 600 dan H1 banding mu tidak sama dengan 600. Setelah dilakukan perhitungan menggunakan uji Z, diperoleh Z hitung sama dengan minus 2. Sedangkan dari tabel normal diperoleh Z tabel sama dengan plus minus 1,96. Karena nilai Z dihitung lebih kecil dari min 1,96, yaitu min 2 lebih kecil dari min 1,96.
Maka keputusan yang dapat diambil ialah menolak H0. Nah, artinya berdasarkan hasil pengujian peneliti menyimpulkan bahwa rata-rata isi botol air minum tidak sama dengan 600 ml. Namun bayangkan jika setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, ternyata rata-rata isi botol tersebut ialah sebenarnya memang tetap 600 ml. Dengan kata lain, hipotesis 0 sebenarnya benar pada kondisi ini. Terjadi kesalahan tipe 1 karena peneliti telah menolak H0 yang sebenarnya benar. Jadi, kesalahan tipe 1 dapat diartikan sebagai kesalahan dalam menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan atau pengaruh, padahal pada kenyataannya tidak ada perbedaan dan pengaruh tersebut. Kesalahan tipe 1 dilambangkan dengan huruf Yunani yaitu alfa. Nilai alfa menunjukkan peluang terjadinya kesalahan tipe 1. Pada contoh ini digunakan taraf signifikansi 5%, sehingga peluang melakukan kesalahan tipe 1 adalah sebesar 5% dan atau 0,05. Saya Azifa Balkis Az-Zahra. Di bagian slide ini saya akan menjelaskan tentang kesalahan tipe 2 dalam pengujian hipotesis. Nah, kesalahan tipe 2 terjadi ketika H0 diterima padahal sebenarnya H0 salah. Artinya, hasil penelitian menyatakan tidak ada pengaruh atau perbedaan, padahal sebenarnya pengaruh atau perbedaan tersebut ada. Kesalahan ini disebut juga false negatif dan dilambangkan dengan beta. Semakin kecil nilai beta, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya kesalahan tipe 2. Kesalahan tipe 2 ini dapat terjadi karena jumlah sampel yang terlalu sedikit, data penelitian yang kurang kuat, variasi data yang terlalu besar, atau metode analisis yang kurang tepat. Akibatnya, pengaruh yang sebenarnya ada menjadi tidak terdeteksi sehingga suatu metode yang sebenarnya efektif dapat dianggap tidak efektif. Oleh karena itu, peneliti perlu menggunakan jumlah sampel yang cukup dan metode analisis yang tepat agar kemungkinan terjadinya kesalahan tipe 2 dapat dikurangi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh kesalahan tipe 2. Pada contoh ini, terdapat bimbingan belajar mengklaim metode belajar baru dapat meningkatkan nilai rata-rata siswa lebih dari 75. Hipotesis 0 atau H0 adalah mu kurang dari atau sama dengan 75, sedangkan hipotesis alternatif atau H1 adalah mu lebih besar dari 75. Dari hasil perhitungan diperoleh Z hitung sama dengan 1,2 dan Z tabel sama dengan 1,645. Karena 1,2 lebih kecil dari 1,645, maka H0 diterima. Kesimpulannya, metode belajar baru belum terbukti meningkatkan nilai rata-rata siswa di atas 75. Artinya, hasil penelitian menyimpulkan bahwa metode belajar baru belum terbukti meningkatkan nilai siswa di atas 75. Padahal, pada kenyataannya, metode belajar baru tersebut sebenarnya mampu meningkatkan nilai siswa lebih dari 75. Di mana kesalahan tipe 2 terjadi? Kesalahan tipe 2 itu terjadi apabila keputusan menerima H0 tadi ternyata salah. Misalnya, pada kenyataannya metode belajar baru sebenarnya memang mampu meningkatkan nilai siswa menjadi lebih dari 75. Artinya H1 sebenarnya benar, tetapi hasil pengujian justru menyatakan H0 diterima, maka terjadi kesalahan tipe 2. Pada tabel dijelaskan secara sederhananya. Kondisi sebenarnya H0 benar, tetapi hasil pengujian menerima H1, sehingga terjadi kesalahan pengambilan keputusan. Peneliti menyimpulkan tidak ada pengaruh atau peningkatan, padahal sebenarnya pengaruh atau peningkatan tersebut ada. Dalam contoh ini, peneliti menyimpulkan metode belajar belum efektif, padahal sebenarnya metode tersebut efektif meningkatkan nilai siswa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan antara kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2 memiliki hubungan yang saling berkaitan dalam pengujian hipotesis. Nah, kesalahan tipe 1 terjadi ketika hipotesis 0 atau H0 ditolak padahal sebenarnya benar. Sedangkan kesalahan tipe 2 terjadi ketika H0 diterima padahal sebenarnya salah. Kedua kesalahan tersebut muncul karena keputusan penelitian didasarkan pada data sampel, sehingga masih terdapat kemungkinan kesalahan dalam pengambilan keputusan statistik.
Hubungan keduanya terlihat pada penggunaan traf signifikansi atau alfa. Jika nilai alfa diperkecil untuk mengurangi kemungkinan kesalahan tipe 1, maka peluang terjadi kesalahan tipe 2 beta dapat meningkatkan. Sebaliknya, jika penelitian ingin mengurangi kesalahan tipe 2, maka kemungkinan kesalahan tipe 1 dapat meningkatkan. Oleh karena itu, penelitian perlu menentukan traf signifikansi, jumlah sampel, dan metode pengujian secara tepat agar kedua jenis kesalahan tersebut dapat diminimalkan secara seimbang. Nah, jadi teman-teman dapat kita simpulkan bahwa pengujian hipotesis itu merupakan metode statistik yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu dugaan berdasarkan data penelitian. Dalam pengujian hipotesis terdapat dua bentuk hipotesis, yaitu hipotesis nol atau hipotesis alternatif. Nah, hipotesis nol itu yang menyatakan tidaknya pengaruh atau perbedaan, dan hipotesis alternatif yang menyatakan adanya pengaruh atau perbedaan. Proses pengujian hipotesis dilakukan melalui beberapa langkah, mulai dari menentukan hipotesis, mengumpulkan dan menganalisis data, hingga menarik kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan statistik. Namun dalam proses tersebut masih terdapat kemungkinan terjadinya kesalahan, yaitu kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Oleh karena itu, pemahaman tentang pengujian hipotesis sangat penting agar pengambilan keputusan dalam penelitian dapat dilakukan dengan secara tepat, objektif, dan menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.